Ini sekte baru lagi, ada apa lagi nih bakal kegeser nih Indomie Bangladesh gua karena ada Indomie kuah Padang kayak gini pakai bumbu Padang, rempah-rempah Padang yang dijual sama nasi goreng Padang 57. Nggak cuman mie goreng aja, tapi mereka punya nasi goreng Padang harganya murah banget cuma 15.000 dan kalau kalian beli 20 ribuan udah dapet daging kayak gini, gokil. Kalian nonton videonya sampai habis, enjoy the video. Alright, hello YouTube, let's go. Hari ini balik lagi di channel Bungkus yang akhirnya keluar dari kalau nggak Bekasi, Jakarta Timur, Tangerang Selatan. Sekarang kita di Jakarta Pusat. Mau nyobain katanya ada nasi goreng Padang dan dia menunya semuanya berbau nasi goreng Padang, bahkan ada Indomie goreng Padang. Setelah gue punya warung Indomie Bangladesh, ternyata ada juga Indomie goreng Padang. Kayak gimana ya? Nasi goreng Padang 57. Yuk. Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Nasi goreng Padang 57. Cakep. Yuk. Semoga nggak ada yang denger ya, selain lo berdua ya. Malu juga ya gue nih. Oke, apa kabar kalian semua? Gue lagi ada di daerah Sumur Batu, daerah Jakarta Pusat. Ternyata ini tuh daerahnya deket banget sama belakang ITC Cempaka Mas. Ini adalah jalan gue kalau ke kantor zaman dulu masih di Kemayoran. Ternyata nggak jauh-jauh dari situ, masuk ke dalam ada daerah namanya Sumur Batu. Jajanan tuh sepanjang jalan rame banget. Termasuk apa yang bakal gue cobain sekarang. Namanya nasi goreng Padang 57. Setelah habis itu kita ke nasi goreng Nagi punyanya Dara yang akhirnya diakuisisi sama Mama Gigi. Terus kita ke nasi goreng Si Gadang yang di Ciputat ya. Akhirnya gue temu lagi nasi goreng Padang. Gue udah nyobain dua nasi goreng Padang itu bisa ngambil kesimpulan kalau kayaknya gue suka sama nasi goreng Padang. Begitu gue dengar ada nasi goreng Padang yang enak, kita langsung main. Nih, lihat nih menunya. Bahkan ada teh talua itia alias teh telur bebek. Ada nasi goreng Padang biasa mulai dari 15.000. Harganya ini murah banget. Tapi gue nggak mau ngeliat menu, gue gangguin masnya aja. Mas siapa nih namanya, Mas? Fadlan. Mas Fadlan. Ya. Mas Fadlan, saya mau makan dong di sini. Ya boleh. Boleh. Kalau Mas Fadlan boleh rekomen nih, saya harus pesen apa kalau main ke sini nih? Yang Makannya. spesial sih pastinya. Apa tuh isinya spesial? Spesial itu ada mie sama daging, nasi Mie sama goreng, daging? mie sama daging digabung komplit. Minas. Iya, minus plus daging. Oh, Minas tuh kayaknya istilah nasi goreng sama mie goreng kalau di Padang sana ya? Iya. Saya baru dengar tuh namanya tuh. Jadi ini bumbu rahasianya di balik nasi goreng Padang yang ada di sini ya. Secara warna merahnya kayak bumbu Bangladesh gitu ya. Iya. Dan ini ada rempah-rempahnya, ada cabai-cabean dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada bawang bombay ini Mas ya? Iya benar. Kalau gitu mie nastel nih, saya pesen nih. Iya. Nah, ada satu yang bikin saya tadi bertanya-tanya. Indomie goreng Padang. Indomie pakai rendang apa Indomie pakai gula itu, Mas? Enggak, itu kita Jadi? cuma campur pakai bumbu. Oh, jadi Tambahin Indomie bumbu Padang. dipakai bumbu ini, dipadukan. Oh, ini baru berani beda nih. Kalau di Medan sama Aceh ada Indomie Bangladesh, di Padang ada Indomie Padang, bener ya Mas? Iya. Ih, cobain lah saya. Boleh. Enaknya mie goreng apa mie rebus? Mie rebus sih kalau Mie kita rebus? mau. Iya. Boleh. Kalau gitu saya mau minas daging, Indomie rebus Padang. Ini ada dendengnya juga nih Mas? Iya benar. Sebagai pelengkap. Iya. Segini berapa nih? Itu kalau dendengnya doang 8.000. Oh, 8.000. Yaudah kita colong. Kita bayar. Ya. Saya mau pakai talua barendo nggak nanti minasnya? Iya. Oh, udah pakai ya? Udah pakai. Oke, siap. Silakan beraksi Mas Fadlan, saya tunggu. Terima kasih banyak. Ini produksi sendiri Mas, bumbunya? Buatan sendiri. 15.000 dapat nasi sama apa Mas? Oh, udah dapat telur. Wih, udah dapat telur loh. Ini mau bikin talua barendo Mas? Oh, iya, Bang. Oh, dikasih itu juga bumbunya lagi. Oh, satu bumbu multifungsi guys.
Nah, ini dia. Oh iya dok, mumpung gue inget, besok gue izin dulu ya. Lalu man. Terus gue lagi ngelawak ini, ceritanya salah, harus lu ngomong ini kerupuk bukan nasinya. Yang belakang. Belum jadi nasinya. Udah itu di belakang Oh, udah gua. jadi. Kenapa lu mau ngapain? Mau nganter adik gue ngelamar kerja. Ah lu alasan mulu, anterin kerja kemana? Nggak tahu, pokoknya dia minta anterin ngelamar kerja. Kalau gue boleh saran ya, Hmm. sebenarnya sekarang ngelamar kerja nggak usah lu anter kemana-mana, bisa di rumah doang. Caranya? Caranya, kalau mau cari kerja nih, abis dapet THR kan resign nih. Jangan sampai buat posisi admin, kalau kalian mau nyari kasir atau gudang, kurir, barista, part-time, freelance, dan masih banyak lagi bisa cari di Jobstreet Express. Pas banget buat yang pada punya rencana dapetin kerjaan baru atau kerjaan yang lebih baik abis dapet THR. Berarti biar nggak dapet kerjaan yang lebih baik, berarti nggak usah gue kasih THR kali ya? Jangan dong. Oh jangan dong. Jangan dong. Bercanda guys. Caranya gampang banget. Kalian tinggal download dan buka aplikasi Jobstreet Express di App Store atau di Play Store. Klik sign up atau daftar dan buat akun di Jobstreet Express. Lengkapi profil kalian dan isi data lengkap dan unggah CV terbaru. Cari lowongan kerja yang diinginkan, terus klik lamar sekarang atau quick apply. Apalagi lowongan kerja itu dari perusahaan terbaik dan terpercaya dis. Bagus-bagus semua nih. Ada Chat Time, ada Sushi Tei, ada JNE, JNT, hotel bintang 4 sama bintang 5. Terus kayak ada Trans Luxury, Sheraton, Sandika, Boga Group, dan masih banyak lagi. Dan ini lowongan kerjanya tuh udah tersedia. Bukan cuman kalian tinggal di Jakarta aja guys. Ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, Lombok, Cirebon, dan kota-kota lainnya. Simple kan? Udah deh, lu kayaknya besok nggak usah antar, bilangin adek lu, yang mana saudara gue juga, ya. Buat download Jobstreet Express. Udah gue makan dulu deh. Besok gue masih butuh lo buat syuting deh. Kita butuh banyak stok buat libur lebaran. Lo mau libur lebaran nggak? Mau lah. Nah makanya jangan kebanyakan izin. Udah sekarang gue mau makan dulu. Iya gaskan langsung aja. Ini dia guys, satu porsi Minas yang lengkap. Gue dapet di sini mie lebar kayak gini. Plus dapet kol sama sambal buat yang mau pedas. Dan gue juga masih dikasih paru guys, paru crispy dan telur dadar. Ini semi talu abarendo gini guys ya. Dan ini telurnya gue udah dibumbuin pakai bumbu merah yang tadi, bumbu dasar untuk bikin mie goreng dan nasi gorengnya. Kita langsung coba aja, gue pengen coba nasi gorengnya, penasaran banget. 1, 2, 3, yuk. Bismillah. Pakai mie. Jadi ini sebenarnya tekstur nasi gorengnya nggak perak-perak banget, masih ada pulennya. Cuman gue berasa di aftertaste-nya itu pedes rempahnya, tapi rempahnya nggak terlalu medok, tipis tapi tetap berasa menurut gue. Gue coba sambalnya nih, sambal pakai ini ya sama telur. Ya. Oh. Sambalnya seger ya guys, manis-manis pedes, manis di awal kayak manis saus sambal gitu, cuman di akhir pedes. Wah, mantep nih. Tuh. Ini bumbu nasi goreng nggak terlalu medok pas. Jadi kalau menurut gua ini adalah nasi goreng Padang yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Jakarta pastinya. Tapi masih ada karakteristik nasi goreng Padang yang masih cukup berasa menurut gua. Tapi porsi banyak banget sih ini. Kenyang sih ini. Pas banget buat buka puasa. Nah paru-parunya juga ini, parunya gorengnya mungkin udah di stok jadi nggak crispy-crispy banget. Tapi dengan harga 28, gue dapet porsi sebanyak ini, worth it banget. Gue cocok sih. Ini sendiri. Ini nggak terlalu punya karakter rasa sendiri, rasanya netral aja, nggak gurih, nggak asin, nggak apa. Memang dia ditujukan untuk jadi pelengkap si nasinya. Telurnya enak banget.
Berarti gue berharap bumbu rempah-rempah padangnya lebih strong dikit. Tapi di luar itu sebenarnya menurut gue ini enak aja. Oke, kita cobain mie rebus padang. Satu dulu yang baru padang. Ini dia mie padang. Kalau di Bangladesh itu ada kata. Iya, Jadi dia warnanya lebih merah ya, lebih merah. Udah gitu dia masih pakai bumbu tadi yang dipakai untuk bikin nasi goreng. Mau Indomie goreng atau Indomie kuah. Kita pilih kuah, katanya lebih recommended. Dan kalian juga bisa minta level pedesnya. Betul. Kayak Raka, Pedes Raka banget. pakai cabai berapa? 3 apa 4 gitu. Buset. Ya, antara itu. Ya, berani banget lu Rak. Buka puasa nih. Kenapa? Udah kena, Mas. Udah. Aman. Karena sampai mobil lu Insya Allah enggak. lilit. Turunin. Ya. Bismillah. Oh. Oke. Masih berasa Indomie sotonya. Kali dong. Kari. Iya. Oh soto. Lu dibenerin gua. Iya. Aja gua ngetes, padahal gua nggak tahu. Gua nggak pernah makan mie rebus. Mie goreng mulu. Wah, ini segar banget sih, Mas. Kerupuknya jangan lupa, guys. Kita celupin. Cobain. Jadi isiannya ada timun, tomat, sama sawi. Ya, Mas ya? Telur juga. Betul. Nah, kalau gua bilang ini sebenarnya tidak berubah rasa mie-nya. Betul. Rasa mie-nya masih ada. Cuman dia agak nambah rasa pedas aja di akhir dikit Ya. dari bumbunya, dan nambah mie-nya jadi agak lebih asin. Dulu gimana rasanya? Mbak? Biar kalau pedes. Iya. Punya Raka, kuahnya jauh lebih gurih daripada gua. Kalau gua nih asin. Punya Raka lebih enak nih, karena dia pedes. Pedasnya soft banget, teman pokoknya. Jadi lu uyup seperti Kalau ini. ntar uyup, Nggak akan nyedak. nggak bakal keselak. Nah, ya, itu maksudnya. Nyesel gue, Mas, pesen satu. Wah. Tahu gitu mie-nya double ya, Mas. Mantep banget ini. Dia lapar itu lu. Jangan double lah. Gua mau lu nyoba ntar nasi gorengnya juga bungkus gua pulang. Wadaw. Dia jauh-jauh sini perlu nyoba. Betul. Lu dari Ciputat, gua jadi BSD. Ini pantun apa gimana nih? Ah iya. Gua dari BSD. Cakep. Lu dari Bekasi. Jauh semua. Jauh semua ya kita semua ya. Iya. Beruntunglah kalian yang tinggal di Menteng, guys. Oh, ini ada potongan bawang putihnya juga. Lu doyan ya? Banget, Mas. Ditambah pakai kerupuk pink, enak.
Pecah. Akan lebih enak kalau gua banyakin cabai rawitnya. Kalau setengah matang lagi. Cobain aja deh makanan favorit gua. Wow. Menteri kaya. Ya. Si Sky kaya juga ya? Aku juga menteri keuangan. Oh iya. Kalau Retno? Ya, menteri luar negeri. Bener kayak ntar gue cek dulu deh, takut salah gue. Bener. Bener ya? Kenapa jadi mau ngomongin politik ya? Ya, bukan politik ini, pengetahuan umum. Udah tahu kita, menteri-menteri kita. Nah, Ancol no? Hancur, kata Raka guys. Dapat hancur dari Raka guys. Nah, gue udah bareng nih, udah selesai makan sama Raka, udah kenyang, udah puas. Gue bareng sama yang punya nasi goreng Padang 57. Mas Dayat asli Padang. Iya bang. 57 itu angka apa tuh Mas Dayat? Biasanya usaha-usaha tuh ada Ya, angka-angkanya. 57 itu kan ambil ujungnya aja di gitu bang. Jadi 5, ma, 7, ju. Jadi maju gitu. Oh. Biar maju usahanya. Iya. Emang ini udah jalan berapa lama? Ada tahunan? Udah mau 4 tahun sih. Oh, udah mau 4 tahun. Memang dari dulu bikin nasi goreng Padang dengan bumbu yang seperti itu? Iya bang. Oh, awalnya gimana Mas? Usaha Padang ini udah di sini apa dulu sempat di mana? Belum, dulu awalnya itu di Kemanggisan, Jakarta Barat. Oh, justru Kemanggisan. Jauh ya? Iya. Itu awalnya kenapa tuh di sana bukanya? Dulu kebetulan tinggal di sana sih bang. Terus buka usaha nasi goreng. Iya, waktu itu lagi COVID juga kan. Oke, sebelumnya kerja apa Mas Dayat? Kalau boleh tahu. Aku dulu bantuin kakak jualan baju di Tanah Abang. Oh, jadi bukan dari background F&B Iya. ya? Berarti ini ngulik sendiri. Iya. Inspirasinya dari mana Mas Dayat? Ya karena orang Padang aja sih bang. Resep ngulik dari mana tuh? Masukan-masukan dari saudara lah. Kenapa pindah ke Sumur Batu nih? Kalau secara daerah nih agak masuk ke dalam dibanding yang rame-rame gitu Mas. Gimana tuh ininya? Justru Sumur Batu lebih, penduduknya lebih padat. Bang. Berarti lebih baik di sini ya jualannya ya? Ya udah memang mau kesini aja dulunya, masih di Kemanggisan, mau buka di Sumur Batu gitu. Soalnya di sana waktu sebelum aku jualan nasi goreng aku udah lama di sini. Aku tahu di sini tempat street food yang Benar. di depan itu kan. Itu rame banget di Rame sana. banget. Dan awalnya di sini rame itu awalnya gimana tuh Mas? Karena ada yang pernah ngontenin kah atau emang orang Yang mulut ke mulut? kontenin juga ada. Ya di sini penduduknya rata-rata orang Padang sih bang. Oh gitu. Dan udah doyan jajan nih di Sumur Batu nih. Plus banyak orang Padangnya pula. Oh, Iya, pantes bener. buka di sini. Pas. Sekarang berarti anggota ada 3 ini ya. Ada Iya, 2. Bang. Plus ada Indomie Padang. Indomie Padang nih baru apa udah lama nih? Udah 2 tahun ini lah. Oh, dari tahun ini. Ada inspirasi kayak Indomie Bangladesh gitu bagaimana tuh emang udah? Enggak, memang kalau Padang itu memang bikin Indominya kayak gitu rata-rata. Oh, pakai bumbu itu. Iya. Jadi sebenarnya kenapa bisa bilang sebagai bumbu Padang tuh karena ada apanya sih? Cabai merah ya atau apa Ya sih? rempahnya kali ya. Oh, rempahnya. Iya. Karena yang jadi karakteristiknya ini merah banget Iya, ya. cabai giling gitu. Cabai giling dan itu bumbu produksi tiap hari. Iya. Hari ini biasanya berapa kilo tuh bikin? Buat cabang juga sih bang. Oh, ada cabang? Ada bang. Di mana, Mas? Manggisan, Tanah Oh, Abang. masih buka Cengkareng. Manggisan? Masih. Oh, untung ketemunya sama Mas Dayat di sini kita ya. Padahal cabang udah banyak, keren banget. Kemanggisan. Tanah Abang, Kebon Kacang. Kebon kacang. Berarti 4 nih udah. Iya Oh, 4 semuanya, sama yang ini. sama ini 4 ya. Dan jam bukanya ya Mas Dayat? Kalau di sini jam 5 sampai jam setengah 3 malam. Jadi walaupun bulan puasa pun nggak terlalu terdampak, jam bukanya nggak terlalu berubah ya, karena memang dari awal buka dari sore. Iya benar. Oh, dan tadi kalian dengar sendiri online, gue denger tadi dari bunyi mulu, berarti emang udah dari mulut ke mulut. Karena apa? Murah dan Mas Dayat berani ngasih porsi banyak ya Mas ya. Berarti yang penting orang puas. Iya bang. Nah, kedepannya ada rencana apa nih Mas Dayat? Mau nambah cabang lagi mungkin apa gimana? Insya Allah bang. Insya Allah ya. Jakarta Selatan belum nih. Jakarta Timur, Bekasi. Dayat sukses selalu, makasih Iya, banyak. Bang. Makasih ya, Bang. Waktunya. Sama-sama. Kagak ada RCTI-nya itu, kagak ada TV-nya. Dilihat mulu lampu. Kita hitung aja dah. Gratis pesan antar Sumur Batu. Ada WA-nya, rahasia tapi. Oh bener, bukannya jam 5 sampai jam setengah 3. Jadi tadi kita makan Minas daging tuh maksudnya pakai paru ya dia ya. Oh dagingnya itu paru. Lo pesan apa tadi? Minas daging. Minas daging. Lu juga Minas daging bungkus ya? Minas biasa deh, Raka. Oh udah samain aja dah harganya Minas daging. Minas daging 3 kali 28. 82. Berapa? 82. 84. Tambah tadi Indomie rebus Padang telur 15.000 kali 2 30 114. Gue tadi nambah ekstra paru 8.000 122. Mas kalau mau ekstra kerupuk bayar berapa Mas? Oh gratis. Tadi Raka beli es teh anget ya? Oh es teh manis anget. 4.000 kali gue 2 8.000 tambah 4.000 12.000. 8 teh tarik. Ya. Tarik goceng, lagi 39. Kita scan guys. Goreng Padang 57. Udah kita bulutin aja cepet gue dah. Ini guys ya, udah ya guys ya.
Oke, jadi itu tadi nasi goreng Padang 57. Kenapa 57? 57 maju. Jadi harapannya nasi goreng 57 jadi makin maju karena udah punya 4 cabang. Tidak menutup kemungkinan untuk nambah cabang-cabang lagi di tempat lainnya. Dan tadi Dis, ingat kata gua, udah nggak usah capek-capek ngelamar langsung. Sekarang udah bisa pakai aplikasi Jobstreet Express. Tinggal install aja, jangan lupa di App Store atau di Play Store. Installnya sekali bisa lamar berkali-kali guys. Itu harapan pasti dapat kerja di bulan Ramadan lewat Jobstreet Express. Mudah, cepat, terpercaya, gratis. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus, upload 3 kali seminggu rutin. Sampai Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selama bulan Ramadan gua akan upload di jam 6 sore. Jadi bakal nemenin kalian selama buka puasa. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial juga. Bisa follow Raka di Raka Dimas 14. Kenapa 14? 14, 4 sama las, jadi patlas. Emang ada artinya sebenarnya. Ada tanggal jadian. Follow Instagram Yudis @yudisrautm juga. Kalau kalian mau rekomendasi kuliner menarik, boleh DM ke Instagram Yudis atau Raka. Jadi hari ini nggak ada second account karena udah gue alihin. Kalau Yudis nggak balas, silakan DM Raka. 1 3 piece and 2 sweet. Bye bye.